saya sampaikan sama kalian ya. Tidak ada kasih di Kristen itu, nggak ada. Kalian nampak seperti yang kalian tahu hari ini. Kenapa? Karena kau hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Kalau kalian hidup di tengah-tengah mayoritas Kristen, coba, saya tidak berbohong, kamu kunjungi kota-kota basis Kristen. Bagaimana hidup di sana? Bagaimana hidup di kota-kota basisnya Kristen? Tengok aja cara hidup mereka. Jangan kau jual tai kucing di sini, jangan kau jual tai kucing. Kasih di Kristen, pemaaf, tidak pernah menuntut tempat termada. Ya itu di Indonesia. Coba kau tengok di luar negeri yang mayoritas Kristen. Bagaimana perlakuan mereka kepada minoritas. Baru-baru ini di Belanda, Al-Quran lagi-lagi dibakar depan umum. Pernah kau lihat ada pembakaran Bible di Indonesia ini? Tak ada. Kau pernah dengarkan videonya, kau nonton pembakaran Al-Quran di luar negeri? Banyak kali. Di Indonesia, bayangkan saking kasihnya orang Indonesia. Ketika ada orang yang menganut agama Islam menginjak Bible, orang Islam kemudian yang melaporkan. Tapi orang Kristen malah berkongko-kongko dengan penginjak Bible-nya. Itu yang kalian sebut kasih gitu. Hah? Andai saja Kristen di Indonesia ini mayoritas, saya sanksi masih ada anak-anak kami yang ke gereja, ke masjid kemudian baca Quran di masjid. Sanksi saya. Ragu saya itu bisa terjadi. Ragu. Kenapa? Karena tabiat penjajah itu sudah tertancap tajam di dalam benak kalian. Kalian mengatakan kami kasih, ya karena Indonesia sudah merdeka. Anda sih hidup di tengah-tengah kami. Anda tenang, damai, sejahtera di tengah-tengah kami. Bahkan kalian yang minoritas, yang nikam-nikam kami, STT kalian menghujat Tuhan, menghujat Nabi kami, menghujat kitab suci kami. Lembaga Bible kalian, konon yang mencetak buku-buku suci, itu menghujat Tuhan kami. Itu yang kalian sebut kasih. Itu yang kalian sebut kasih. Kalian memiliki misionaris kemana-mana pakai tipu-tipu, pakai jilbab, pakai kopiah, baju koko, membawa-bawa selebaran-selebaran seperti Lina Tidak Wijaya. Ketika kami mengadakan ajaran Islam, prosesi keislaman kami, dia datang membawa kaos-kaos Kristen, simbol-simbol Kristen. Itu yang kalian sebut kasih. Saya ini korban loh. Korban, saya ini ketua pembina dari Apologet Islam Indonesia. Jadi korban sasaran kasih. Pada saat saya melakukan prosesi agama saya, didatangi oleh pelacur agama bernama Lina Tidak Jaya. Dibagi-bagikannya kaos Kristen kepada kami yang beragama Islam. Lalu setelah saya bakar bajunya, saya dilaporkan kemudian oleh Lina Tidak Wijaya. Itu ajaran kasih. Kasih kampret, tai babi. Tai babi. Ajaran kasih kayak gitu. Kalau ajaran kasih itu datangnya dari rahmat. Ini datangnya dari penjajah. Hey, Kristen masuk ke Indonesia itu dari penjajah. Jangan kau sebutkan kasih agama Kristen itu tai babi. Gak ada kasih di agamamu, gak ada. Kau katakan kasih. Tengok Matius 22. Apa yang diterangkan di sana di Matius 22? Nomor 34, 35, 36. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tuhan, kata murid Yesus. Tuhan Yesus, ya paman, tunjukkanlah kepada kami kasih itu. Apa yang maksud dengan hukum Taurat itu? Hukum utama dan hukum pertama itu apa? Kata Yesus apa? Hukum terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Elohim. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu. Kedua hukum ini terkumpul di dalam hukum Taurat. Jadi kasih itu menurut Yesus terkumpul di Taurat. Sedangkan Taurat ini adalah ajaran yang dianggap pendiri Kristen bernama Paulus sebagai tai, tinja, skubalon. Filipi 3 nomor 8, Paulus menganggap bahwa Taurat itu adalah tai, tinja, sampah, skubalon dalam bahasa Yunani. Jadi bagaimana Anda mengatakan Kristen kasih sedangkan ajaran kasih
yang ada diajarkan oleh Yesus itu adalah simbol dari hukum Taurat. Sedangkan hukum Tauratnya sudah dibatalkan oleh Paulus melalui doktrin Yesus terkutuk demi menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Efesus 2 itu makanya tadi saya minta tunjukkan satu ajaran kasih di Kristen yang tidak dimiliki oleh umat Islam. Katanya apa? Satu, memaafkan katanya. Hei, kalau Islam itu tidak memaafkan, ketika penjajah 350 tahun menjajah, membunuh, merampok, memperkosa, merampas, menjadikan jutaan anak-anak menjadi yatim, wanita menjadi janda, jutaan dibuat oleh Kristen. Dengan notabene politik datang merampas rempah-rempah di Nusantara ini. Begitu dia pulang, gerejanya masih berdiri. Bahkan dia mendirikan lembaganya masih ada. Coba, apakah umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan merubuhkan gereja peninggalan Belanda? Tidak. Itu baru disebut pemaaf. Pemaaf. 350 tahun kita berdarah-darah dibuat oleh penjajah Belanda. Harusnya kalau Islam itu tidak kasih, maka tempat-tempat ibadah penjajah laknatullah ini diratakan dengan tanah. Pengikut-pengikutnya, antek-anteknya, mata-matanya, budak-budak seksnya, tukang cuci piringnya, tukang lap gerejanya, tukang kebunnya, semuanya kita ratakan dengan tanah. Tapi buktinya enggak kan? Kalian masih ada kan? Keturunan dari pengikut Belanda masih ada kan kalian? Masih. Bang Suma, kasih itu apa? Kasih itu adalah ketaatan. Di mana? Coba buka. Apanya? Buka dalilnya. Matius 22 nomor 38 tadi. Kamu tidak dengar? Matius berapa? Matius 22. Nah ini bahaya ini. Mengajar kasih, penganut kasih tapi Bibelnya nggak paham. Malah bertanya Matius berapa? Baca coba. Ya Andalah yang baca. Sudah? Sudah, silakan. Kasih itu apa? Kasihilah Tuhan Elohim. Satu. Betul? Kasih itu sabar. Mama ya. Sabar menjalankan perintah Elohim. Betul? Kasih itu murah hati. Murah hati menjalankan perintah Elohim. Betul? Ia tidak cemburu. Tidak cemburu melihat kebenaran atau penganut-penganut pecinta dunia. Betul? Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak memegahkan diri. Anda memegahkan diri mengatakan diri Anda anak-anak Tuhan. Betul? Anda sementara menunjukkan kesombongan dengan berkata-kata yang tidak pantas. Sekarang saya tanya kepada saudara. Hei, sekarang, hei, tidak ada itu, tidak ada. Kalau kasih, dengar, kalau dengar. Anda tidak dengar, kalau kasih ada di dalam Kristen, kalian tidak ada Kristen. Karena kasih itu adalah satu. Kasih itu adalah mendengarkan perintah Tuhan. Betul? Kasih kepada Tuhan itu hukum utama dan terutama. Betul? Terus baca hukum yang kedua. Sekarang saya tanya dulu samamu. Kasih itu, dengar, kasih itu adalah mentaati perintah-perintah Tuhan. Betul? Betul, barang siapa betul. Sekarang pertanyaan saya. Perintah Tuhan itu ada di Taurat atau ada di Perjanjian Baru? Perintah itu ada di Perjanjian Baru. Perjanjian di mana? Di mana perintah Tuhan di Perjanjian Baru? Tolong tunjukkan perintah Tuhan di Perjanjian Baru. Silakan. Percayalah kepadaku. Saya tanya perintah Tuhan. Percayalah kepada aku bahwa aku adalah Tuhan. Pendeta Indra, dengarkan saya. Kasih kepada set. Yesus berkata, ketika orang Farisi mendengar Yesus membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpullah kemudian mereka dan seorang dari mereka yaitu seorang ahli Taurat, bukan ahli ahli dongo kayak Anda. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, ya paman, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Yesus. Diam dulu.
Saya kalau lagi meruqyah orang Kristen, Anda jangan berbicara. Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Elohim. Itu. Kasih kepada Elohim, Anda baca Ulangan 11 nomor 1. Mentaati, melakukan, menekuni, setia, menjalankan segala perintah, ketetapan dan hukum-hukum yang didatangkan oleh Nabi Musa. Itu kasih kepada Tuhan. Yosua 22 nomor 5, kasih kepada Tuhan adalah menjalankan segala hukum Taurat. Itu kasih kepada Tuhan. Itu kata Yesus. Makanya di Matius 19 ketika ditanya, Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa yang ada di dalam hukum Taurat. Oke, sebentar. Anda sudah terlalu banyak. Anda baca tadi kan seluruh perintah. Anda tidak baca di bawah. Ya. Sebentar. Inilah. Kepada kedua inilah tergantung seluruh kitab hukum Taurat. Hukum itulah tersimpul di mana? Tersimpul di mana? Hukum kasih. Hukum Taurat. Berarti Yesus datang menggenapi karena begitu besar kasih. Tersimpul di mana? Di Taurat atau di mana? Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan. Tunggu dulu. Berarti kasih itu adalah percaya kepada Yesus. Itu ucapan Yohanes. Itu ucapan Yohanes. Ucapan Yohanes itu ucapan pengarang Yohanes. Sabar. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, menurut Yesus, hukum kasih ini, hukum terutama, hukum pertama dan hukum kedua, itu keduanya tergantung seluruhnya di mana? Di Taurat atau di mana? Jangan Anda blunder. Menurut Yesus, hukum utama, hukum terutama dan hukum kedua itu terkumpul di mana? Saya jawab. Iya, silakan. Saya bagian jawab ya. Ya. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Tidak begitu. Anda baca di situ. Karena kasih itu tidak berbuat jahat. Pada kedua hukum inilah. Dengar. Kasih itu tidak berbuat jahat. Kalau kau mencela orang lain, apakah kau tidak berbuat jahat? Kalau kau menghina orang lain. Dengar. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum. Kau dengar dulu. Ku lempar juga kotoran sapi nanti di mulutmu ya. Kau dengar dulu. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul? Betul kan? Saya mau jawab tapi ini si host. Ya sudah. Dengarkan pertanyaan saya. Jangan tanya-tanya. Nanti setelah itu baru saya jawab. Dengarkan saya. Hukum terutama dan hukum kedua itu tergantung seluruhnya di mana? Di Taurat atau di mana? Jawab. Pendeta Indra, kasih tai sapi. Sebentar, sumpah. Hukum yang Yesus bawa adalah hukum kasih. Saya tahu, saya ngerti. Yang saya tahu, makanya dia menggenapi Taurat dan menggenapi itu di dalam dirinya yang adalah kasih. Itu mulai ngaco. Itu kasih. Jadi seluruh penggenapan dari Taurat dan para nabi, kita para nabi itu ada di dalam Yesus Kristus dengan membawa hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama. Itu hukum yang baru. Kau ngomong apa? Kau ngomong apa? Saya tanya dulu samamu. Dengarkan pertanyaan saya makanya. Menurut Yesus nih, bukan menurut Karisteng. Menurut Yesus, hukum kasih pertama dan kedua itu tergantung seluruhnya di hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul atau betul? Anda suka blunder. Anda lari kemana? Anda otak lari jawab. Kau baca sebentar. Saya ulang lagi. Kalau saya jawab lagi sekali lagi. Kalau sampai Anda dengar. Pada kedua sebentar nanti kau kaji baik. Dengarkan dulu saya. Dengarkan saya saudara. Saudara Indra, duduk yang tenang saudara ya. Jangan sampai kamu ditertawakan oleh Kristen lain. Oke? Saya anggap kamu itu mulutmu bagus, lincah, kayak mesin peninggalan Belanda tahun 3.
Oke, saya terhibur dengan cara Anda berdialog. Tapi tolong yang inilah yang terarah gitu loh. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Oke. Kan saya bertanya, diam dulu. Kan saya bertanya, menurut Yesus. Bukan menurut Anda. Menurut Yesus loh yang saya tanya. Menurut Yesus. Ya, kenapa Bang Suma? Hukum pertama dan hukum kedua itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Betul atau betul? Betul. Ah, betul. Berarti hukum kasih itu tergantungnya di Taurat. Betul atau betul? Anda pengertian sudah baca bagus, tetapi datang kepada pengertian pribadi. Dengar, pada kedua hari ini, kita menganalisa tulisan nih, Suma sama-sama menganalisa ya. Anda kan cerdas. Ya, silakan. Kita analisa tulisan. Ya. Pada kedua hukum Taurat ini, kata pada berarti ditujukan kepada kedua hukum Taurat ini. Tergantung. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung kepada kedua hukum Taurat. Kata pada itu menunjukkan kepada keduanya, bukan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada kedua hukum ini, kasih ini. Nah, jadi hukum kasih kepada Elohim. Dengar. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia, semuanya tergantung pada hukum Taurat. Betul? Oke. Nah, sekarang hukum Taurat itu menurut Yesus di Efesus 2 nomor 15 sudah dibatalkan atau tidak? Tidak dibatalkan, tapi disatukan. Nenekmu kiper. Pantasan mulutmu 3. Hei, kau baca. Baca Efesus 2. Baca Efesus 2 nomor 15. Saya ingin dengar, silakan. Oh, sebab dengan matinya dia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan satu manusia baru. Apa itu? Apa itu tertulis? Dalam pengertian bahwa dia menjadikan itu jadi satu di dalam tubuh Yesus. Oke. Saya ikuti. Tidak pembatalan kan? Oke, saya ikuti. Satu dalam tubuh Yesus Kristus. Dengar. Pembatalan yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah menjadikan keduanya menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Nah, batal berarti Taurat. Hukum Taurat dan hukum kasih dijadikan satu di dalam tubuh Yesus Kristus. Batal atau tidak? Dia tidak dibatalkan. Karena sudah dijadikan satu di dalam Yesus Kristus. Batal itu berarti. Penggenapannya di dalam Yesus. Saudara. Kalau dibatalkan berarti dia tidak berlaku. Tetapi dia, kenapa? Dia masih berlaku dengan cara apa? Hukum kasih itu sudah menyangkut seluruh hukum Taurat. Anda dengarkan. Saya bacakan pelan-pelan. Kan? Saya bacakan pelan-pelan. Oke? Tenang. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah katargeo dalam bahasa Yunani. Katargeo itu artinya membinasakan, membatalkan, melenyapkan. Oke? Apa yang dilenyapkan? Hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Anda mau pelintir? Anda mau melintir lagi? Dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan, katargeo dalam bahasa Yunani, membinasakan, melenyapkan, menghilangkan, melepaskan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya hukum kasih yang tadi di dalam Matius 22 nomor 38 itu sudah dibatalkan, dihapuskan. Betul atau betul? Jawab, jujur. Jujurlah padaku, biar iblismu keluar.